Hai, halo, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Dan setiap hari selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan baru agar kita semua dari hari ke hari berubah menjadi orang yang lebih baik. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Ini adalah readingan kalian untuk bulan November 2021 ya, yang dimulai dari hari ini ketika kalian melihat video ini sampai nanti tanggal 30 November 2021 ya. Can you believe it? It's already November, guys. Apa aja yang udah kalian lakukan selama 10 bulan ini, teman-teman? Oh my god. Time flies so fast. Oke, jadi ini adalah general reading kolektif untuk masing-masing zodiak ya. Artinya readingan ini mungkin tidak akan resonate untuk semua orang yang menonton video ini. Readingan ini bisa bercerita tentang apa saja ya. Bisa tentang cinta, karir, persahabatan, bisnis mungkin, kenangan masa lalu ya. Untuk yang belum bisa move on mungkin dan lain-lainnya, bisa tentang macam-macam. Oke. Terus buat teman-teman aku dari Rainbow Tribe, pelangi-pelangi alangkah indahmu. Jadi yang merasa dirinya adalah part of LGBT tribe, oke, lesbian, gay, bisexual, and transgender, you know. Baik yang sudah open up ataupun yang masih menyimpannya menjadi rahasia sampai sekarang, kalian sangat disambut dengan baik di sini ya guys. Guys maksud gua ya. Terus readingan ini kan selalu tentang energi. Jadi bagi aku sih jenis kelamin itu nomor 2 ya. Yang paling penting itu energinya, maskulin atau feminin. Jadi kalau nanti readingan kalian adalah tentang cinta atau romance, aku bisa saja bicara tentang cinta antara pria dan wanita, atau cinta antara pria dengan pria, atau cinta antara wanita dengan wanita ya. Oke. Apalagi? Oh ya, satu lagi, readingan ini reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang juga aku bisa bicara dengan orang yang sedang terkoneksi dengan kalian ya. Jadi take what is resonate for you. Jangan terlalu fokus pada satu sudut pandang. Cobalah lebih fleksibel untuk melihatnya ya. Ambil apa yang resonate, apa yang baik, yang bukan untuk kamu, just let it go. Mudah-mudahan bisa banyak membantu untuk kalian. Oke? Baiklah, kita akan langsung mulai aja dari sekarang. Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Advice atau nasihat untuk Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus di bulan November 2021. Oke. Take care of the little things. Jadi yang aku rasakan ada beberapa Leo di luar sana yang untuk bulan November ini dituntut untuk lebih memperhatikan hal-hal yang kecil ya, perintilan istilahnya, detail. Jadi kalau selama ini kamu cuman fokus pada big picture ya, atau blueprint, gambaran secara umum di dalam kehidupan kamu, sekarang kamu diminta untuk memperhatikan hal-hal yang kecil ya, hal-hal sederhana. Itu tujuannya sebenarnya untuk shaping, artinya untuk membuat kita bisa lebih menghargai sesuatu yang kecil. Karena sebelum bisa menghargai sesuatu yang besar, kita harus terlebih dahulu bisa menghargai hal-hal yang kecil ya. Ini simple aja. Misalnya kamu baru sampai di tempat kerja gitu atau di kantor, yang selama ini kamu nggak pernah mau menyapa ada OB di situ atau mungkin ada security di situ. Biasanya kamu asal masuk lewat aja gitu, mereka sapa kamu cuman senyum atau kadang mengabaikan gitu ya. Itu kan sebenarnya hal-hal kecil ya, sederhana, simple. Tapi kalau misalnya kamu bisa menyapa mereka duluan, mungkin hai pak, pagi pak, pagi mbak, pagi mas gitu. Mungkin kamu ngerasa kalau ada orang yang menyapa kamu itu hal yang biasa gitu, not something special gitu. Tapi ada beberapa orang ya, terutama di posisi-posisi tertentu, ketika dia menerima sapaan duluan tanpa dia harus melakukannya duluan, mungkin dia merasa lebih dihargai gitu ya. Dia merasa senang, once in a while dia bisa merasakan gimana sih rasanya dihargai gitu ya. Jadi dia bisa lebih bersemangat, dan itu vibes-nya bisa mempengaruhi ke banyak hal ya, banyak bidang dalam hidupnya, dan juga bisa berpengaruh ke banyak orang. Nah itu dia nasihat untuk Leo di bulan November 2021. Mulailah untuk melihat hal-hal kecil, mensyukuri hal-hal kecil, dan menghargai hal-hal kecil. Oke.
Oke, kita lanjut ke tarot for Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus di bulan November 2021. Kita akan ambil 3 kartu, 1 kartu untuk recent past atau kejadian di masa lalu yang baru-baru ini terjadi, kemudian 1 kartu untuk current situation, situasi yang saat ini terjadi ketika kamu menonton video ini, dan 1 kartu untuk possible future outcome atau kemungkinan di masa depan yang akan terjadi ya. Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus, The Lovers. Oke Leo, kita lihat ya. 1 kartu untuk recent past please. Satu kartu untuk possible future outcome. Oke, overall energy atau hidden energy yang ada tapi kamu tidak sadari adalah justice ya. Kartu keadilan yang memang harus ditegakkan. Jadi setiap kali kita ngerasa ada sesuatu yang gak adil terjadi dalam hidup kita, it's just the matter of time ya. Hanya tinggal nunggu waktunya saja, keadilan harus ditegakkan. Itu di hidden energy. Kemudian di recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi belum lama ada Six of Cups. Jelas-jelas ada kartu soulmate di sini. Pada umumnya bercerita seseorang kembali dari masa lalu, bisa di kehidupan yang saat ini atau dari masa lalu di kehidupan yang sebelumnya ya, di life cycle yang sebelumnya. Oke, di current situation atau di posisi energi saat ini ketika kalian menonton video ini adalah The Empress, sesosok keibuan, mother figure. Dia bisa provide untuk dirinya sendiri, sosok yang sangat independent woman ya kayak Beyonce gitulah. Mirip Beyonce sih kalau dilihat. Oke, kemudian di possible future outcome itu ada Knight of Swords. Entah kenapa aku di sini melihat adalah konflik. Ada seseorang yang memicu konflik atau ada konflik yang terpicu. Karena apa? Dengan alasan apa? Aku nggak tahu ya. Kita akan segera cari tahu klarifikasi konflik apa itu ya. Oke, let me clarify the Six of Cups, kartu soulmate. Kenapa ada Six of Cups di readingan Leo untuk bulan November 2021? Oke, 3 kartu aja. Oke, Six of Cups diklarifikasi oleh Seven of Cups, kemudian ada Ace of Cups, dan kemudian ada Queen of Cups. Jelas-jelas ini Cups ya, energinya water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ini adalah readingan Leo. Mungkin Leo sedang dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces dari water sign karena banyak sekali Cups di sini. Karena memang aku di sini lihat ada cinta di antara kalian ya. Siapapun yang saat ini merasa ada orang dari masa lalu kembali ataupun mungkin baru mengenal orang baru tapi koneksinya sangat kuat. Yes ya, dan itu adalah hubungan yang timbal balik, yang equal. Artinya dia punya rasa ke kalian dan kalian juga punya rasa ke dia ya. Walaupun di sini ada cinta, tapi aku ngelihat ada seseorang yang merasa this is too much ya. Aku itu masih belum bisa handling yang ini saat ini. Ya tahu sendiri kan gimana koneksi soulmate kan nggak semudah koneksi-koneksi biasa ya. Karena melibatkan 2 jiwa yang sama-sama tua, banyak cerita yang terjadi di antara mereka, banyak karma yang terjadi di antara mereka, baik karma baik atau karma buruk yang mungkin beberapa belum terbayarkan, belum terlunaskan. Jadi memang koneksi soulmate itu indah gitu, kuat, cuman memang membutuhkan effort yang banyak dan membutuhkan energi yang banyak. Itu yang aku lihat di posisi masa lalu baru-baru ini membuat kamu, beberapa Leo di luar sana yang memutuskan untuk disconnected ya dari hubungan ini. Aku nggak mau dulu deh gitu, nggak mau terlalu ribet mikirin ini apaan ini gitu ya. Dan aku rasa kamu dalam bentuk energi Queen of Cups. Seperti yang biasa aku bilang, Queen tidak bergerak ya, dia duduk di singgasananya, dia punya cinta itu tapi dia tidak agresif untuk memberikannya kepada seseorang, tidak agresif untuk mencari orang untuk dicintai, enggak, dia diam aja tapi dia punya ya. Itu yang membuat di masa lalu
walaupun ada cinta tapi ada disconnection karena ada Seven of Cups di situ ya. Oke, kita masuk ke The Empress. Kita akan coba klarifikasi The Empress. Kenapa ada The Empress di current situation? Okay, let me clarify the Empress in current situation for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus, November 2021. Oke, jadi the Empress di current situation itu diklarifikasi oleh kembali Two of Cups ya. Kemudian ada Five of Cups dan Knight of Swords ya. Aku ngerasa ini yang mengakibatkan konflik menjadi semakin besar ya. Ketika dinamika soulmate connection itu dimulai, konflik memang akan terjadi selalu di mana-mana ya. Tapi yang bikin asiknya itu, yang bikin serunya soulmate connection itu akan selalu ada cinta di situ ya. Lihat nih, Ace of Cups dan kemudian ada Two of Cups. Dan ini yang kalau kalian baca readingan aku mengenai soulmate di beberapa hari yang lalu, mungkin minggu lalu, itu yang aku bilang kalau soulmate itu memang kagak bisa dipisahin oleh siapapun. Manusia nggak bisa pisahin karena yang saling mencinta itu jiwanya, bukan fisiknya ya. Jadi fisiknya bisa saling benci satu sama lain, tapi jiwa mereka itu saling mengenal dan hubungan itu sangat kuat sekali. Oke, itu yang membuat terjadi konflik nggak ada selesainya. Di baru-baru ini yang terjadi di posisi yang sekarang, kita lihat nih di posisi masa depan possible future outcome, karena aku juga ngeliat masih ada Knight of Swords di sini, konflik lagi. Apakah konflik ini akan tiada henti-hentinya? Kita akan coba klarifikasi the Knight of Swords di possible future outcome untuk Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Tiga kartu please. Oke, the Knight of Swords ya, yang aku bilang adalah konflik. Dari awal readingan ini dimulai, aku udah ngerasa ini konflik. Diklarifikasi dengan Six of Swords, konflik juga. Kemudian the Hermit ya, ini karena konflik juga. Dan kemudian ada the Chariot ya. Jadi yang aku ngerasa ketika seseorang memutuskan untuk disconnected ya dari hubungan ini, dari situasi yang jelimet ini, yang ribet, yang banyak konfliknya ini, seseorang lagi sakit hati ya, seseorang lagi merasa sakit hati dan merasa ditinggalkan sendirian. Kemudian yang memutuskan hubungan yang ini tadi, mungkin dia ngeblokir gitu ya, nomor WhatsApp ataupun nomor apapun itu, nomor handphone, mengblokir sosial media gitu ya. Ini kan situasinya chaser dan runner ya, ada yang mengejar, ada yang berlari. Ini nih yang sedang berlari nih. Orang yang memutuskan hubungan ini berlari karena ini energinya terlalu kuat. Dia mengejarnya tuh terlalu bersemangat sehingga ini mau nggak mau harus disconnected. Kalau nggak dia bisa meledak nanti karena emotionnya itu terlalu kuat. Jadi siapapun yang memutuskan untuk disconnected, aku ngelihat dia pergi. Oke, karena ada di sini Six of Swords ya. Dia pergi ini bisa pergi secara energi ya, artinya mencoba untuk melupakan, mencoba untuk tidak memikirkan. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Kurang lebih kayak gitu. Kalian pernah dengar lagu itu guys ya? Jadi siapapun yang meninggalkan atau memutuskan untuk disconnect dari hubungan ini, dia ingin membersihkan memori tentang orang yang ditinggalkannya itu selama-lamanya gitu. Dia pikir dia bisa gitu ya. Oke, sedangkan siapapun yang merasa ditinggalkan, yang merasa kesepian, yang merasa diabaikan itu masuk ke hermit mode ya, dia akan mengalami dark night of the soul. Dia tuh nggak mau ngomong dengan banyak orang gitu, dia cuman pengen sendirian, lebih banyak merenung gitu ya, mengingat-ingat kembali apa yang salah, kenapa gue ditinggalin, kurang lebih seperti itu ya. Tapi pada akhirnya cepat atau lambat ini akan terjadi.
Ya, kalian berdua pasti akan berrekonsiliasi. Itu tergantung dari tingkat kematangan soul masing-masing ya. Aku ngelihat chariotnya di sini perpindahan energi antara keduanya ya. Yang biasanya sih yang masuk duluan ke contemplation itu adalah divine feminine ya. Jadi yang ditinggalkan itu biasanya divine feminine. Divine maskulin yang biasanya lari karena hubungan ini terlalu kuat gitu ya. Dan nanti yang akan duluan dewasa, yang akan soulnya duluan matang itu memang biasanya memang divine feminine ya. Nanti kamu yang akan menarik dia, membimbing dia untuk bisa menerima bahwa ini adalah koneksi yang benar-benar kuat ya, yang tidak bisa dipatahkan atau diputuskan oleh siapapun, oleh manusia apapun di dunia ini. Jadi nikmatin aja dulu prosesnya. Kalau misalnya kamu ngerasa ini nggak adil gitu, tenang aja ya. Ini hidden energinya. Keadilan itu pasti akan ditegakkan tepat pada waktunya. Gak usah buat apa-apa juga, yang namanya keadilan pasti akan datang. Kalau saat ini kamu ngerasa gila, gue udah baik-baik, gue udah kasih segala-galanya, gue berikan perhatian gue sepenuhnya, tapi dia malah lari ninggalin gue gitu ya. It's okay, gak apa-apa. Nanti kamu akan lihat sendiri kok ya, proses ini gimana ribetnya. Tapi itu wajar ya, maksudnya proses ribet ini pantas untuk dijalani karena nanti memang hasilnya benar-benar WOW, wow ya. Ada Ace of Cups dan Two of Cups, dan tadi di bottom of the deck waktu readingan ini aku bikin di sini ada si Lovers, itu major arcana untuk unconditional love. Ini nggak bisa enggak, ini adalah koneksi soulmate, koneksi tua. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus di November 2021. Selamat menjalani dinamika soulmate. Banyak-banyak berdoa deh ya biar kuat ya. Ini memang menyakitkan tapi pada akhirnya akan indah. Oke, thank you for watching. Dadah.